Saya lanjutkan tentang bilangan kompleks masuk ke persamaan kompleks ya. Persamaan kompleks. Jadi bilangan kompleks itu bisa kita gunakan untuk mencari variabel di dalam sebuah persamaan ya, variabel yang belum diketahui di dalam sebuah persamaan ya. Nah, di dalam persamaan kompleks gitu ya, dua bilangan kompleks itu dikatakan sama jika dan hanya jika bagian real itu akan sama dengan bagian real dan bagian imajiner itu sama dengan bagian imajiner dari kedua persamaan tersebut. Dua bilangan kompleks atau persamaan kompleks ya. Jika bagian real sama dengan bagian real dan bagian kompleks sama dengan bagian kompleks. Contohnya ini. Contoh, tentukan variabel X dan Y misalnya. Tentukan X dan Y yang memenuhi persamaan misalnya X plus IY kuadrat ini ya, sama dengan 2i misalnya, sama dengan 2i. X plus IY kuadrat sama dengan 2i gitu ya. Maka ini bisa kita selesaikan dengan ini ya, menyamakan bagian real dengan bagian real dan bagian imajiner dengan bagian imajiner dari kedua persamaan kompleks ini ya. Jadi X plus IY kuadrat sama dengan 2i. Ini bagian yang ruas kiri ini bisa kita uraikan. Berarti menjadi apa? X kuadrat plus 2x XYI atau 2i XY ya, 2i XY kemudian ditambah i kuadrat y kuadrat sama dengan 2i. Kemudian bisa kita sederhanakan, ini X kuadrat plus 2i XY. I kuadrat itu sama dengan apa? I kuadrat sama dengan apa? Minus 1. Min 1. Berarti ini sama dengan min y kuadrat sama dengan 2i. Kita kumpulkan yang bagian imajiner dengan bagian imajiner dan bagian real dengan bagian real. Artinya bagian real itu berarti yang tidak mempunyai i, sedangkan bagian imajiner itu yang mengandung i. Ya. Maka bisa kita tulis berarti X kuadrat min y kuadrat plus 2i XY sama dengan 2i. Nah, dari sini kita mendapatkan dua ini ya, dua persamaan itu ya. Yang bagian real berarti apa? Bagian real yang tidak mengandung i apa? Yang ruas kiri. Halo? X kuadrat min Y kuadrat. X kuadrat min Y kuadrat. Betul. X kuadrat min Y kuadrat. Yang ruas kanan bagian realnya apa? XY. Yang ruas kanan. Yang ini. Bagian realnya berapa?
0. 0. 0. 0 ya. Nah, dari sini berarti kita dapatkan X kuadrat sama dengan Y kuadrat gitu ya. Atau kalau kita nyatakan dalam Y, ya, maka Y itu akan sama dengan plus minus X, ya kan? Kemudian dari yang bagian imajiner, berarti 2I X Y sama dengan 2I, ya. Atau 2XY, ya, bagian imajinernya saja, itu akan sama dengan 2. Atau XY sama dengan 1. Ya. XY sama dengan 1. Maka dari sini bisa kita substitusi ya, ini ya, dari dua persamaan yang diperoleh ini. Yang satu X kali Y sama dengan 1, yang satu Y plus minus X. Ya. Kalau Y-nya ini kita ganti dengan X, ya, dengan X, maka kita akan dapatkan ya, X kuadrat itu sama dengan 1. Ya. Akan diperoleh ya, ini masuk ke sini. Maka X, kalau X-nya positif berarti X kali X sama dengan 1. Ya. Berarti X kuadrat sama dengan 1. Yang kedua, kalau min X ya berarti min X kuadrat gitu ya. Kalau minusnya ini ya, masih di ini sama dengan 1. Atau X kuadrat sama dengan min 1. Ya. Ada dua kemungkinan ini. Nah, dari dua kemungkinan ini kita ambil yang memenuhi gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa X dan Y ini adalah bagian real gitu ya, bilangan real ya, sehingga persamaan X kuadrat sama dengan min 1 ini tidak memenuhi syarat. Karena kalau X kuadrat min 1 maka X-nya sama dengan apa? X-nya sama dengan apa? Kalau X kuadrat sama dengan min 1 berarti X-nya sama dengan apa? Akar min 1. Akar min 1. Akar min 1 itu apa? 1. I kan? Akar min 1 kan I kan? Kan I kuadrat sama dengan min 1. Iya, Bu. I kuadrat kan sama dengan min 1. Ya kan? Benar nggak? Benar, Bu. Oke. Jadi dari sini ya, dari dua kemungkinan ini gitu ya, maka yang memungkinkan ini adalah ini ya. Karena ini karena X dan Y adalah real, adalah bilangan real ya, dari sini tadi, dari sini ya. Kan X dan Y ini bilangan real kan ya. Bilangan real, maka ini ya, ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena X kuadrat sama dengan min 1, maka X itu sama dengan akar min 1 sama dengan I. Ya, kalau ini kan berarti imajiner. Ya. Jadi tidak memenuhi. Ya. Ini imajiner. Maka yang memenuhi adalah ini. Ya. Ini yang memenuhi. Nah, maka dari sini ketika X kuadrat sama dengan 1, maka X sama dengan 1, sehingga tadi kalau X kuadrat sama dengan 1, berarti X-nya adalah plus minus 1 ya. Tadi adalah Y sama dengan X plus minus X ya, ini tadi ya. Maka yang memenuhi adalah Y sama dengan X sama dengan 1 dan Y sama dengan X sama dengan min 1. Jadi solusi dari persamaan ini
itu adalah ini ya, Y sama dengan X sama dengan 1 atau Y sama dengan X sama dengan min 1. Ini adalah solusi, ya, solusi dari persamaan yang ini tadi. Oke, sampai sini persamaan bilangan kompleks bisa ya. Jadi pokoknya disamakan bagian real dengan bagian real, bagian imajiner dengan bagian imajiner, kemudian lakukan substitusi atau eliminasi seperti ketika Anda mencari persamaan biasa. Ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Saya lanjutkan ke pangkat dan akar bilangan kompleks. Pangkat dan akar bilangan kompleks, gitu ya. Kalau kita ingat lagi, ingat aturan dalam perkalian dan pembagian bilangan kompleks, gitu ya. Ingat perkalian dan pembagian bilangan kompleks. Kita ingat ya, perkalian dan pembagian bilangan kompleks. Kita ingat kemarin ya bahwa Z pangkat N itu akan sama dengan, kalau kita nyatakan dalam bentuk polar, gitu ya, maka akan sama dengan R, E, I, theta, ya, Z-nya, ya, kemudian dipangkatkan N. Maka ini bisa saya tulis R pangkat N eksponen I theta N. Gini kan ya. Atau kalau ini saya jabarkan eksponennya, gitu ya. Bisa kita ini kan R pangkat N cos N theta plus I sin N theta. Ini ya, perkalian dan kompleks. Kemudian yang kedua ini R itu bisa kita tulis sebagai ini ya. Gimana? R itu juga bisa kita tulis sebagai harga mutlak dari Z, ya, harga mutlak dari bilangan kompleks. Kemudian diingat bahwa ketika Z pangkat 1/n, maka akan sama dengan R E I theta pangkat 1/n atau R pangkat 1/n E I theta per N. Ini ya, saya tulis begini ya. Atau kalau ditulis dalam bentuk cos dan sin, ya, maka bisa kita tulis cos theta per N plus I sin theta per N. Ya, ini ya. Mana N itu bilangan bulat ya. N itu bilangan bulat. Dengan N sama dengan bilangan bulat. Ya, N itu bilangan bulat. Maka dengan menggunakan sifat-sifat dari perkalian dan pembagian dalam bilangan kompleks, ya, kita bisa mencari pangkat dan akar bilangan kompleks. Ya. Contoh, misal, tentukan 1 min J, 1 min I ya, kita pakai I biasa, 1 min I pangkat 4. Maka dengan menggunakan aturan itu tadi, 1 min I pangkat 4, maka Z-nya yang mana? 1 min I pangkat 4. Z-nya? Ini tadi Z pangkat N.
Maka kalau yang ini 1 min I pangkat 4, Z-nya berapa? Z-nya berapa? 1 min I, Bu. 1 min I. Oke. 1 min I. Kalau begitu R-nya berapa? R kemarin rumusnya apa? R sama dengan R atau harga mutlak Z sama dengan akar apa R dalam koordinat polar. Kalau Z itu sama dengan Akar X X plus Y. kuadrat plus Y kuadrat. Betul, akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti akar berapa? Berarti Akar 1 kuadrat. akar 1 1, kuadrat 1 plus kuadrat plus minus I kuadrat. minus I atau minus 1? Bagian kompleksnya Oh, saja. iya. Minus 1. Minus Minus 1. 1. Oke. Ini yang jawab banyak banget sama Agis ini. Berarti akar berapa ini? Yang lain jangan tidur ya. Berarti berapa? Akar berapa? Akar 1 plus 1. Akar 2. Ya. Ini adalah R-nya. Kemudian tetanya berapa? Tetanya. Teta kemarin adalah arkes tangan dari Y dibagi X. Berarti arkes tangan, arkes tangan berapa? Min 1 dibagi 1. Arkes tangan min 1. Berapa itu arkes tangan min 1? Tangan yang nilainya minus di mana? Tangan yang nilainya 1 dulu. Tangan yang nilainya 1 itu berapa? Ini kuadran. 60. Kuadran berapa? Ini di yang kuadran 1 yang positif apa? All kan ya? Masih ingat nggak? Sini kan all ya. Sin, cos, tangan semua positif. Yang Ya. di kuadran 2 yang positif apa? Halo? Halo? Ini tidur semua ini. Yang di kuadran 2 yang positif apa? Sin. Sin. Yang kuadran 3? Tan. Tangan. Ya. Yang kuadran 4? Kos. Cos. Oke, yang ini ada dulu. Ini tangan min 1. Min 1, tangan 1 itu apa? Anu berapa sudutnya? Tangan 1. Hah? 45. 45. Hah? Berapa? 45. 45. 45 itu pi per berapa? 4. Pi per 4. Pi per 4. Kemudian kita lihat di sini apa namanya? Z-nya 1 dan min I. Berarti X-nya positif apa negatif? X-nya positif apa negatif? Ini kan X plus Y kan? Iya. Ini kan X plus Y kan? X-nya positif apa negatif? Positif. Positif. Y-nya? Negatif. Positif. Y-nya kok min I loh. Negatif. 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 Berarti ini di kuadran berapa? Wes, kita hapus we. Pakai XY aja.
Di kuadran berapa ini? X-nya positif, Y-nya Kuadran 4, Bu. negatif. Kuadran 4. Ya, kuadran 4. Berarti sudutnya berapa? Yang sama dengan pi per 4. Mau dari sini boleh, dari sini boleh. Lupa toh. Mau 130. begini boleh, ya, mau begini boleh, atau mau begini boleh. Kalau begini berapa? Ini loh, di sini loh mesti. Ini kan 45 ya. 315. 315. 315. 315. 315 itu pi berberapa? 2 pi dikurangi 1/4 lah. 8/7/4 ya? Iya, Bu, 7/4. 7/4 pi. Ya. Boleh pakai 315 derajat atau minus 45 derajat kalau ngitungnya ke sini. Ya. Jadi minus pi per 4. Terserah, boleh. Sama apanya. Nah, dari sini maka ini ya, apa tetanya ya, tetanya kita dapatkan itu adalah kalau mau kita pakai yang ini 7 pi per 4 ya. 7 pi per 4, maka dari sini kita masukkan lagi ke Z ini tadi ya, yang ditanyakan itu 1 min I pangkat 4 itu artinya Z pangkat 4 ya. Kemudian kalau kita nyatakan dalam polar ya, Z-nya ini tadi ya, Z-nya dalam R E I theta, maka ini R E I theta pangkat 4, R-nya adalah akar 2, kemudian tetanya adalah 7/4 pi. Ini kalau mau di ini kan plus 2 NP ya, dia akan nilainya akan sama terus pada periode 2 pi ya, 2 NP. Maka kalau ini kita tulis di sini 2 NP-nya juga boleh plus 2 NP pangkat 4 ya, sehingga sama dengan akar 2 pangkat 4 ya, dikali I ini 7/4 pi kurung ya, 7/4 pi dikalikan 4 berarti 7 pi, 7. yang ini berarti 8 NP ya, di sini 8 NP. Nah, dari sini kita dapatkan akar 2 pangkat 4 berapa? Akar 2 pangkat 4. 4. Akar 2 pangkat 4 adalah 4. Ya. Akar 16 kan? 2 pangkat 4. 4. Yang ini E, I, 7pi ditambah 8 NP. 8 NP itu kan bilangan genap ya. 2 kali 4 kali pi kan. Ini bilangan genap semua ya. Maka 7pi plus 8 NP itu nilainya akan selalu sama, satu saja. Karena ini 7pi di sini ya. Tambah 8 NP dia akan kembali ke sini. 7pi dan 8 NP terus itu akan kembali ke nilai yang sama dengan 7pi ya. Maka ini bisa saya tulis 7pi saja gitu ya. 7pi saja. Atau kalau ditulis 7pi plus 8NP ya nggak apa-apa. Nanti pas dijabarkan ke cos dan sin juga nilainya akan jadi 1 gitu ya. 7pi. Ya. Ini ya, jadi ini. Ya. Nilainya akan selalu sama karena penambahan dengan 2 NP ya, dengan 7pi, maka cukup saya tulis 4
DI 7Pi gitu ya. Sehingga ini bisa saya jabarkan 4 kali ini kalau eksponen dijabarkan jadi kosin, maka cos 7Pi min I sin 7Pi. Cos 7Pi min I sin 7Pi. Min apa plus? Yang ini min apa plus? Min. Hah? Min apa plus? Lihat ini. Plus ya. Lupa ngantuk semua ini. Ya. Cos 7Pi berapa? Cos 7Pi. Halo? Kalian cari cos 7Pi. Berapa? Sama dengan cos pi plus 2 kali 3. Cos pi plus 6 kan? Plus 6pi kan? Jadi nilainya sama dengan cos pi. Tuh. Berapa? Negatif 1. Hah? Negatif 1. Negatif 1. Sin 7pi? Nol. 0. Oke. Sehingga nilainya adalah min 4. Ya. 1 min I pangkat 4 itu nilainya adalah min 4. Oke, ini yang pangkatnya bulat ya, pangkat 4 ya. Coba kalau yang ini pangkatnya pecahan atau akar ya, berarti nyarinya ya. Kan pangkat pecahan itu akar toh. Misal akar 2 itu kan berarti 2 pangkat setengah kan. Ini berarti akar ya. Contoh yang kedua, misal tentukan nilai dari 1 plus I pangkat sepertiga, misalnya sepertiga. Maka di sini kita lihat Z-nya adalah 1 plus I. Ini Z pangkat 1/n. Maka Z-nya adalah 1 plus I. Kemudian harga mutlak Z atau R-nya adalah akar 1 ditambah 1. Ya. Akar 2. Kemudian tetanya itu adalah arkes tangen dari 1/1 ya. Nah ini tangen 1 ya, X-nya positif, Y-nya positif, berarti di kuadran 1 ya, berarti pi per 4 ya. Arkes tangen 1 ya, arkes tangen 1. Arkes tangen 45 derajat. 45 derajat ya, atau pi per 4 ya tetanya. Nah, kalau kita tambahkan pi per 4 plus 2 NP gitu ya, nilainya akan sama selalu 1 gitu ya. Nah, kemudian dari sini berarti Z pangkat 1/n yaitu Z pangkat sepertiga. Z pangkat sepertiga itu akan sama dengan ini ya, R-nya adalah akar 2, kemudian tetanya itu pi per 4, ini I, pi per 4 ditambah
2 NP. Ini pangkatnya 1/3. Ya. Kalau kita uraikan, berarti akar 2 pangkat 1/3 eksponen I Pi per berapa berarti ini? Pi per berapa? Berapa? Ayo. Pi per 4 kali 1/3. 4 kali 3. Pi per 12. 12. Kemudian ditambah 2 ditambah 2 2/3 NP. 2/3 NP. Ya, 2 NP. Sebentar, Z 2 ya. 2 NP per 3. Nah, maka sini ini ada 2/3 NP ya. Anda lihat di sini, maka kita tidak bisa mengabaikan N-nya seperti tadi ya. Kalau ini tadi N-nya adalah kelipatan genap, maka nilainya akan sama dengan nilainya ini ya, karena ditambah 8 NP itu dia akan kembali ke sini sama nilainya ya. Tetapi kalau pecahan seperti ini 2/3 NP ya, maka tergantung N-nya ya. Ini tadi kalau N-nya kita masukkan 0 itu berarti 7pi tambah pi itu akan sama dengan nilainya ke sini. Kalau 1, 2 gitu ya, dia akan kelipatan genap terus sehingga sama dengan ini. Tapi kalau ini nilainya N-nya beda, maka tidak bisa otomatis sama dengan ini ya. Nilainya tidak sama dengan ini saja gitu ya. Karena bukan kelipatan bilangan bulat ya. Maka kita cari nilainya untuk beberapa N ya sampai dia nanti kembali ke semula. Maka untuk N sama dengan berapa 0 ya, mulai dari 0 ya misalnya. Maka ini Z pangkat 1/3 itu akan sama dengan akar 2 pangkat 1/3 I, kalau ini N-nya 0, berarti bagian yang ini kan 0 kan ya. Hingga I Pi per 12. Ini kan ya. Sehingga akan sama dengan akar 2 pangkat 1/3 itu kan bisa saya tulis berarti 2 pangkat 1/6 kan ya, setengah kali 1/3. 2 pangkat 1/6, ya, akar 2 itu kan 2 pangkat setengah. Ya. 2 setengah kali 1/3, 1/6. Kemudian cos pi per 12 plus I sin pi per 12. Berapa ini? Berapa? Nilai cos pi per 12. Kalian cari. Pakai internet boleh, pakai HP kalau HP-nya bagus boleh. 2 pangkat 1/6. Berapa? Cosnya ini dulu aja. Cos pi per 12 berapa? Cos pi per 12. 180 dibagi 12.
Halo? Berapa? Cos pi per 12. Min 12. Berapa? Min 12. Min 12. Masa? Nilai maksimal cos itu 1 loh. Nol 0,08, Bu. 0,08. Sin pi per 12. Sinnya berapa? Nol 0,004. 0,0. Nolnya 2. Gini. Iya, 0,004. Yang tadi 0,008 apa 08? Yang tadi 0,8. 0,8 saja. Iya, Begini jadi. 2 pangkat 1/6 itu berapa? Akar 6 dari 2. oh ya bener 0,08, Bu. Maaf. Ini 0,08. Yang ini nolnya 2 ya, 0,004. Iya, Oke. Yang 2 pangkat 1/6 berapa? nol koma tiga. 0,3. 0,3 dikalikan 0,08. 0,02. 0,02. Ini 0,3 ya. Iya, 0,3. 0,3. 0,3. Terus kali ini 0,026. 0,026. Iya, 0,026. 26 atau 24? 3 kali 8. 26. Iya, di kalkulator 0,026. Oh, karena ini 3-nya berapa gitu ya? 3, Iya. berapa gitu ya? Oh. 0,3 doang itu, Bu. Oh, 0,32 ya. 0,026. Yang ini I kecil sekali ya. 0,32 kali 0,004. 0,0128. 0,01. 0,00128. 0,00128 I. Oke, jadi ini dalam bentuk polar, ini dalam bentuk kartesian. Ya. Nilainya untuk N sama dengan 0, maka akar dari Z-nya, akar 3 dari Z, Z-nya adalah 1 plus I, itu adalah ini. Kemudian untuk N yang lain, untuk N sama dengan 1, maka Z pangkat 1/3 itu adalah akar 2 pangkat 1/3, kemudian E, I, Pi per 12, nah N-nya ada 1, berarti 2 kali 1 dibagi 3 kali Pi. Atau bisa saya tulis, ini akar 2-nya langsung saya tulis 2 pangkat 1/6 ya, atau akar 6 dari 2 juga boleh. I, Pi per 12 ditambah ini berapa? 2/3 Pi. Pi per 12 ditambah 2/3 itu berapa? 1/12 tambah 2/3. Ini loh. Ini kan Pi per 12, ini 2 Pi per 3. 5 per 12. Gini. Bentar. Ini kan berarti 9 per 12.
Ini kan kalau disamakan penyebutnya kan ini 12, 12 kan berarti 4, 4 kali 2, 8, 9 ya? 9, Bu. 9. 9 per 12 ya? Benar nggak? Iya, Bu, 9/12. 9 per 12. Sembilan per 12 pi. Sembilan per 12 pi. Nah, ini kalau mau diuraikan seperti yang atasnya tadi, maka ini langsung saja ya 0,32 kali cos 9 per 12 pi ditambah I kali sin 9 per 12 pi. Berapa? Cos 9 per 12 pi sama sin 9 per 12 pi. Berapa? Iya, kalian pakai kalkulator kan? Kalkulator boleh, ini boleh, apa namanya, dari internet. Cos 9 per 12 pi. Ayo, berapa? Duh. Minus 0,7, Bu. Minus 0,7. Tambah. I-nya, sinnya? Sinnya berapa? Nol koma tujuh, Bu. 0,7. Oke, berarti berapa ini? 0,32 kali 0,7. Minus. 0, 0,224. 224. Yang ini I-nya 0,224 juga ya. 224 juga. Oke. Ini untuk N sama dengan 1. Sekarang untuk N sama dengan 2. Kita cari sampai dia kembali ke asal. Jadi dia punya berapa akar itu kelihatan dari situ. Pangkat sepertiga berarti akar 2 pangkat sepertiga. Kemudian pi per 12 ditambah 2 kali 2 dibagi 3 pi. Maka 2 pangkat 1/6 ini pi per 12 ditambah 4/3 pi. Berapa? 4 pi per 3. Berapa? Sama-sama 12, ini 4. Berapa berarti? 17 per 12, Bu. 17 per 12 pi. Yang sama belum dengan yang atasnya? Belum ya. Oke, 17 per 12 pi. Ya, sama kalau Anda jadikan kartesian maka harus Anda uraikan jadi 0,32
kali cos 17 pi per 12 ditambah I sin 17 pi per 12. Nanti bisa dicari. Kita lihat dari polarnya saja. Nanti berapa? Kemudian untuk N3. Untuk N sama dengan 3. Maka Z pangkat sepertiga akan sama dengan akar 2 pangkat sepertiga I pi per 12. Ini 2 kali 3 per 3 pi. 2 pangkat 1/6 I ini per 12 ya. Pi per 12 ditambah ini 2 kali 3 dibagi 3 berarti 2 pi. Sama enggak ini dengan yang paling atas? Sama belum? Belum ya. Berarti kalau belum sama berarti ini masih akar. Ya, masih akar. Berarti berapa? 2 pangkat 1/6 I pi per 12 ditambah berapa? Ditambah 25 per 12. 25 per 12. Pi ya. Sama kalau mau dijadikan cos. Cos dan sin. Nah, sekarang untuk N sama dengan 4. Untuk N sama dengan 4. Maka Z pangkat sepertiga akar 2 pangkat sepertiga I pi per 12 ditambah 2 kali 4 dibagi 3 pi. Berarti 2 pangkat 1/6 I berapa ini? Pi per 12 ditambah 8 per 3 pi. Ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 1/6 I ini berapa? 33 per 12. 23 per 12. 33. Oh, 33 ya. 33, Bu. 33. 33 per 12 pi. 33 per 12 itu berarti berapa itu? Oh, enggak genap ya, genap ya. Kalau dibandingkan dengan yang pertama tadi berapa? Pi per 12 ya. Untuk N0 ya. Nah, ini dicari nilainya sama apa enggak ya. Kalau nilainya sudah sama berarti ini ya kembali ke semula gitu ya, maka akarnya jumlahnya itu. Sudah sampai itu saja, akarnya jadi berapa ini? Tadi udah benar ya penghitungannya ya? Yang untuk N sama dengan 2 berarti pi per 12 pi per 12 ditambah 4 per 3 pi. Dua kali 2 dibagi 3. Benar ya? Kemudian yang akar
Ini untuk N sama dengan 1, berarti ditambah 2/3, benar ya? 9/12. 9/12 itu kan berarti 3/4 pi kan ya? Ya enggak? 9/12. Sama-sama dibagi 3, berarti kan 3/4 pi. Oke. Terus yang ini 17/12. Oke. Kemudian untuk N3, N sama dengan 3, berarti pi per 12 ditambah, oh ini ya, 25/12. 25/12 itu berapa? 25/12. Berarti kan 2 pi ditambah 1/12 pi ya. Oh, sampai sini udah sama sebenarnya. 2 pangkat 1/6 EI 25/12 itu berapa? 2 1/12 toh? Ya enggak? Iya, Bu. Lihat ini toh, 1/12 pi tambah 2 pi toh. Ini kan nilainya akan sama. Nilainya akan sama. Oh, ini dikoskan aja. Biar gampang. Biar kelihatan. Kalau ini kalian susah melihat. Ini kalau diuraikan jadi cos dan sin, maka akan sama dengan 0,32 kali cos pi per 12 ditambah 2 pi. 2 pi itu kan pengulangan ya. Pengulangan genap seperti tadi ya. Sehingga nilainya mestinya sama dengan pi per 12. Ya. Nilainya ini pi per 12 ditambah 2 pi. Itu nilai cos dan sinnya itu akan sama dengan pi per 12. Ya. Sama dengan pi per 12 nilai cos sin. Paham nggak maksud saya? Pi per 12 itu berapa toh? Misal pi per 12, pi per 4 kan sekitar sini. Nek pi per 12 sekitar sini ya. Misal. Ini adalah pi per 12. Maka kalau ditambah 2 pi lagi, ini kan kembali ke sini kan. Ditambah 2 pi lagi, dia akan kembali ke sini kan. Penambahan bilangan bulat. Maka ini sama dengan cos pi per 12. Atau kalau kalian nggak yakin ya, kalian cari 25/12 pi dengan nilainya akan sama dengan cos pi per 12. Sin pi per 12. Sin pi per 12. Paham nggak maksud saya? Halo? Paham, Bu. Paham, Paham Bu. ya? Paham. Maka nilainya ini, ya, nilainya ini bisa saya tulis 2 pangkat 1/6 EI pi per 12. Ini kan sudah sama dengan yang N sama dengan 0 ini tadi. Ya, sudah sama dengan yang 0. Ini nilainya sudah sama dengan N sama dengan 0. Maka akan kembali, ini pun juga ketika N sama dengan 4, ini 33/12, itu kan berarti 12 kali 2, 24 ya. Berarti 24, 2 pi kan, berarti 2 pi, kemudian masih sisa berapa? 6 tambah 3, 9 kan? Nah, kan sudah sama dengan ini tadi. 9/12 pi.
Ya, 9 per 12 pi plus 2, 9 per 12 pi ditambah 2 pi. Ya kan, ini kalau saya breakdown 2 pangkat 1/6 EI, ini kan 9 per 12, 9 per 12 pi ditambah 2 pi kan, 24 per 12. Ya kan, 24 per 12 kan 33. Maka ini penambahan ini kan berarti kan sama ya, penambahan bilang apa kelipatan bulat dari pi itu nilainya kan sama ya. Ini 9 per 12 ini kan sudah sama dengan n sama dengan 1. Ya, maka akar dari Z pangkat sepertiga ini tadi ya, Z pangkat sepertiga, Z pangkat sepertiga ini tadi. Ya. Ini ada 3 ya, yaitu berapa tadi? 2 pangkat 1/6 I yang N sama dengan 0 tadi berapa? I pi per 12. I pi per 12. Kemudian yang kedua 2 pangkat 1/6. Ini titik koma ya. 2 pangkat 1/6 I yang N sama dengan 1, 9 per 12 pi, 9 per 12 pi, kemudian yang ketiga untuk N sama dengan 2, itu 2 pangkat 1/6 I, berapa tadi? 17 per 12 pi. Nah ini adalah 3 dari akar-akarnya Z pangkat sepertiga, yaitu 1 plus I pangkat sepertiga. Itu dia punya 3 akar. Ini kalau digambarkan dalam koordinat polar, dalam koordinat polar, kita bisa menggambarkan ini. Mau pakai kartesiannya tadi yang sudah kita cari kosinnya boleh, mau pakai ini juga boleh. Ini pi per 12, itu misal tadi di sini ya. Ini pi per 12. Ini R-nya 2 pangkat 1/6. Kemudian yang kedua 9 per 12 pi. Itu berarti berapa? 3/4 ya, 3/4 pi itu berarti berapa? 3/4 itu 45 kali 3 ya, kan pi per 4 kan ini ya, 45 kali 3 kan berarti sekitar sini, sini ya. Sekitar sini ya. Ini adalah tetanya adalah 9 per 12 pi ya. Kemudian R-nya ini ya, R-nya ini adalah 2 pangkat 1/6. Tetanya 9 per 12 pi. Kemudian akar yang ketiga 17 ya ini tadi ya. 17 17
17/12. 17/12 itu kan berarti pi, kemudian masih berapa itu? Masih 5 ya, 5/12 pi. Berarti sekitar berapa? Ini kalau sini pi, kemudian ini setengah pi, 1/2. Berapa ini? 17/12 pi berapa? Pi lebih 5/12 pi. 5/12 itu berapa? Setengah pi kurang sedikit ya. Berarti 90 lebih sedikit ya. Berarti sekitar sini ya. Dicocokkan nanti dengan yang hasil kosin itu. 17/12 pi. Benar nggak ya? Ini pi segini. Kemudian ini pi per 4. Pi ditambah pi per 4. Pi ditambah pi per 4 itu berapa? 5/4 pi. 5/4 pi. Kalau ini 17/12 ini lebih apa kurang ya? Lebih ya mestinya ya. Iya, Bu, lebih. Lebih ya. Sekitar sini lebih pun dikit ya. Sekitar sini. Ini pi-nya ini 17/12 pi. Kemudian R-nya 2/1/6. Ini ya kalau digambarkan dalam ini. Ini bisa dicocokkan di titik ini, kemudian di titik ini, itu nilainya akan sama dengan ini tadi. Nilai min 0,224 dikali I 0,0224 gitu ya. Itu tadi akan di sini. Ya. X-nya minus, Y-nya plus kan? Ini ya. X-nya minus, Y-nya plus. Yang ini tadi X dan Y-nya plus semua. Yang di sini mestinya yang untuk N sama dengan 2, ya ini ya. Ini belum dicari tadi ya. Cos 17/12 sama I sin 12 itu kalau benar di kuadran 4, berarti X dan Y-nya itu di sini. Ya, ini X-nya positif, Y-nya negatif. Ya, nanti dikonfirmasi ulang dengan nilai cos dan sin. Oke, begitu untuk mencari akar-akar kompleks. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, ini PR yang ini. Tentukan akar-akar dari bentar. Dari bentar, pusat saya kok macet di sini. Ya, sini aja. Akar 4 dari minus 64. Kalau kayak gini Z-nya berapa? Ini kalau saya tulis dalam Z pangkat 1/n, berarti berapa? Z-nya apa? Z-nya adalah min 64, N-nya adalah 4. 1/n-nya adalah 1/4. Min 64 pangkat 1/4. Nah, kalau Z-nya min 64, berarti ini realnya kalau ditulis dalam
Z sama dengan X plus IY, berarti Z sama dengan X plus IY. Ini bagian imajinernya ada apa enggak? Bagian imajinernya ada enggak? 0. 0, enggak ada. Ya. Maka ini X-nya, ya ini X-nya, yang ini Y-nya. Ya. Maka Y-nya 0, X-nya adalah min 64. Sehingga R-nya akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nanti dicari. Tetanya adalah arkes tangan dari Y per X. PR. Kalian cari akar-akar dari min 64 ya, dalam bidang kompleks, dalam bilangan kompleks itu ada berapa akar. Oke, kemudian selanjutnya adalah fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial dan trigonometri dari bilangan kompleks. Nah, sudah kita ketahui ya dari persamaan Euler itu ya, bahwa eksponen dari I theta itu akan sama dengan cos theta plus I sin theta, gitu ya. Eksponen I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Ya. Begitu juga kalau ini minus, itu akan sama dengan cos theta min I sin theta. Nah, maka dari kedua persamaan ini kita bisa menyatakan cos dan sin itu menggunakan fungsi eksponen itu. Jadi ini kalau diselisihkan, maka E I theta minus E min I theta itu akan sama dengan apa? Ini dikurangkan. Kalau dikurangkan akan sama dengan apa? 2. Dikurangkan. Cos dikurangi cos. Habis kan? Cos theta min cos theta. I sin theta minus I sin theta. Maka 2I. 2I sin theta. 2I sin theta. Kemudian kalau yang kedua ini ditambahkan. Kalau ditambahkan. Kalau ini tadi dikurangkan. Kalau ditambahkan. Nah, ditambahkan berarti 2 cos. I theta plus E min I theta akan sama dengan 2 cos theta. 2 cos theta saja ya. Oke. Ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa memperoleh bahwa sin theta itu akan sama dengan eksponen I theta minus eksponen min I theta dibagi 2I. Kemudian dari sini kita peroleh bahwa cos theta itu akan sama dengan eksponen I theta plus eksponen min I theta dibagi
2. Bagi 2. Kita peroleh persamaan ini. Kalau theta ini diganti dengan Z, kalau kita ganti variabel theta, ya, theta dengan Z, ya, maka kita juga bisa menuliskan bahwa sin Z itu akan sama dengan eksponen IZ minus eksponen min IZ dibagi 2I dan cos Z ya. Cos Z itu akan sama dengan eksponen IZ ditambah eksponen min IZ dibagi 2. Nah, kita peroleh ini ya, nilai-nilai ini. Nah, ini kita bisa menghubungkan trigonometri ya dari bilangan kompleks itu dengan fungsi eksponen dari bilangan kompleks. Sekarang contoh penggunaannya, misal contoh tentukan nilai dari sin I misalnya, sin I ya, sin I berarti Z-nya adalah I. Dia hanya punya bagian imajiner saja, bagian realnya yang nggak punya. Maka kita bisa menuliskan bahwa sin I itu akan sama dengan eksponen I kali I minus eksponen min I kali I dibagi 2I. Itu sama dengan berarti eksponen I kali I sama dengan berarti I kali I apa? I kuadrat. I kuadrat itu berapa nilainya? I kuadrat? Minus 1. Minus 1. Kemudian min I kuadrat, ini I kali I kan I kuadrat. Min I kuadrat berarti? 1. 1. Ya. Ini adalah min I kuadrat sama dengan min 1. Min 1. Sehingga 1. Dibagi 2I. Sehingga sama dengan berapa? Kalau misal untuk menyederhanakan kita kalikan penyebutnya ini ya dengan bilangan yang sama. Dengan bilangan yang sama, maka kita kalikan misal dengan sekawannya I, kalikan 2I per 2I boleh atau I per I boleh ya. Ini kali. Maka akan sama dengan ini 2I kali I berarti I kuadrat. I kuadrat itu adalah minus 1. Ya, berarti ini bisa saya tulis minus I per 2. Ya. Minus I per 2 dikalikan E pangkat min 1 itu kan berarti seper E pangkat 1 ya. Ini bisa saya tulis seper E ya. Minus E ini kan. Sehingga sama dengan kalau saya tulis minusnya itu saya hilangkan yang di depan, ini berarti kan saya balik E dikurangi seper E.
E itu nilainya berapa toh? Anda cari di berbagai sumber. E itu nilainya berapa? Bilangan E. I per 2. Bilangan E itu berapa? E itu berapa? Bilangan elementer E itu. Berapa? 2,71. 2,71. Oke, 2,71 sekian. ya, 2,71 itu ya. 2,71 dikurangi 1/2,71. Nah, maka bisa Anda cari nilainya. Berapa I. Berapa I. Nah, ini adalah nilai dari sin I. Dari sin I. Dengan menggunakan hubungan antara trigonometri dan eksponensial dari bilangan kompleks. Anda juga bisa menentukan nilai-nilai yang lain. Misal di sini dari eksponensial itu kita mau menghitung integral dari cos kuadrat 3x dx, ya. Misal dari min pi sampai pi, ya. Maka kita bisa menggunakan hubungan tadi ya, cos dengan eksponensial tadi. Maka kita ganti saja, ya. Cos tadi kan cos z, ya. Maka ini cos 3x. Cos 3x itu berarti EI 3x ditambah E min I 3x dibagi 2, gitu ya. Nah, kalau kuadrat ya berarti cos kuadrat 3x ya berarti kita kuadratkan saja ya. Cos kuadrat 3x ya berarti ini EI 3x plus E min I 3x eksponen ya dibagi 2 kuadrat. Kuadrat. Nah, ini kan sama ya. Ini per 2, ini per 2 kan boleh ya. Maka bisa saya tulis I berarti 2 kali 3 6 ya, 6x. Kemudian minus E min I 6x. Ya. Kemudian ini ya, ini per ini kuadrat, kemudian ini per ini kuadrat, kemudian ini kali ini per 2 kali ini per 2 ya. Itu akan sama dengan 2. Kemudian dibagi dengan 4. Paham ya maksud saya? Jadi ini bisa, yang ini kan bisa saya tulis EI 3x per 2 ditambah E min I 3x per 2 kuadrat ya. Sehingga ini dikuadratkan, kemudian ini juga dikuadratkan, jadinya ini. Kemudian ini kali ini kali ini. Enggak sama dengan ini. Nah, kemudian dari sini tinggal kita integralkan. Maka integral cos kuadrat 3x itu akan sama dengan integral ini EI 6x min E min I 6x plus 2 dibagi 4 dx. Nah, ini kan bisa diintegralkan sendiri-sendiri. Ya. Atau seperempatnya ini kan bisa dikeluarin ya. Kemudian diintegralkan. Ini
akan sama dengan 1/4 integral ini minus integral ini ditambah 2 dx. Ya. Maka kita bisa mengintegralkannya masing-masing. Akan sama dengan 1/4 integral dari eksponen EI 6x itu akan sama dengan kan kalau integral eksponen x itu kan ya eksponen x sendiri ya. Kalau I per 6 ya berarti dikalikan 1/i 6 ya, 1/6i. I 6x, kemudian ini juga minus. Oh, bentar, ini tadi kuadratnya anu ya, plus ya. Apa ini tadi plus kok jadi minus. Plus ya. Tolong dikoreksi nanti kalau saya. Ini plus. Kemudian ini juga plus ya. Kan ini kuadrat, kan ini plus ya. Ini plus. Maka ini plus. Plus. Ini juga plus. Plus. Yang minus yang bawah. Minus. Nah, ini di sini minus. Nah, nanti dikalikan jadi minus. Nanti ya. I 6x. Kemudian integral 2 dx itu adalah 2x. 2x. Nah, ini tadi integralnya dari min pi sampai pi. Min pi sampai pi. Nah, tinggal dimasukkan nilai x itu min pi sampai pi. Gitu ya. Berarti kalau ini dimasukkan, ini 1/4 1/i pangkat 6 i 6pi, kemudian ini saya langsung minus ya, i 6i min i 6pi, kemudian plus 2pi, kemudian minus di sini ya, minus 1/i 6 i minus ya, karena pi-nya minus ya. Kemudian min i per 6. Nah, ini karena minus jadi plus 6pi, kemudian min 2pi ya. Nah, nanti dicari nilainya berapa. Dicari ini eksponen i 6pi ini kan sama dengan cos 6pi plus i sin 6pi seperti itu ya. Nah, ini dicari masing-masing ini. Ini kan sama dengan cos 6pi plus i sin 6pi, sehingga kan nanti ketemu nilainya. Oke. Dan seterusnya. Jangan ngantuk kalian. Jangan ngantuk belum? Absen dulu. Amirza Fahma. Hadir, Bu. Oke, Anissa. Anissa. Oke. Ataya Kalibria. Hadir, Bu. Oke. Koirul Latifah.
Hadir, Bu. Oke. Elizabeth Praptining Tias. Hadir, Bu. Oke, masih dengerin ya. Oh, Fahad tadi tak pikir ada 2 orang yang ini ya. Fahad dan Agis. Jadi satu Iya, Bu, tempat ini toh? jadi satu. Iya, jadi satu. Yang satu HP-nya mati, Bu. Oh, Ngelihat, perhatiin dua-duanya kok, Bu. Dari tadi ngejawab, Bu. Iya, Bu. oke. Ya, Duh, kalian di mana? Jadi curiga saya. Di warung makan, Bu. Habis makan bersama, Bu. Oh ya, oke oke. Muhammad Khairul Umam. Ada? Le Umam. Abdul Basit. Hadir. Oke. Wah, tadi ada yang enggak ini ya. Umam, enggak ada Umam. Nurul Rahma. Hadir, Bu. Oke. Royhatul Jannah. Hadir, Bu. Oke. Suweno. Hadir, Bu. Oke. Soleh. Halo Soleh. Wah, enggak ada Soleh yang. itu mic-nya rusak, Bu. Itu di chat. Bilang Oh, hadir. oh gitu. Oke. Sheila Patrick. Hadir, Bu. Oke. Oke, jadi masih dengerin ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya ada? Ya ada, saya lanjutkan sedikit. Terakhir tentang apa namanya bilangan kompleks, yaitu aplikasi bilangan kompleks. Ya. Kita ke aplikasi bilangan kompleks. Aplikasi bilangan kompleks. Ya, contohnya bilangan kompleks itu biasa digunakan untuk menggambarkan fungsi gelombang ya, atau mungkin di apa namanya elektro juga ya. Jadi bilangan kompleks biasa digunakan untuk menyatakan gelombang atau dalam elektro, misal dalam elektronika untuk menyatakan arus ya, untuk menyatakan arus arus bolak-balik itu ya, bolak-balik arus AC gitu ya, arus AC. Nah, contohnya misal di dalam rangkaian listrik ya, misal dalam rangkaian listrik AC ya, yang materinya tentang deret. RLC. Misal kalau digambarkan itu gini. Nah, kalau digambarkan itu rangkaian RLC ya, berarti terdiri dari R, kemudian L, ya, dan C. Ya. R itu resistor, L itu induktans, kemudian C itu kapasitor ya. Nah, ingat ya di elektro ya. Nah, seperti ini R, ini L, ini C gitu ya. RLC secara seri gitu ya. Maka arus yang mengalir di rangkaian ini untuk tiap komponen gitu ya. Kalau rangkaian seri itu tegangannya sama enggak? Rangkaian seri? Sama, Sama, Bu. Bu. Sama. Sama apa enggak? Seri loh. Sama, Bu.
masa tegangan pada beda, Bu. rangkaian seri. Oh iya, Pada yang rangkaian sama itu seri harusnya. yang sama harusnya. Sama harusnya yang beda adalah tegangannya. Tegangannya. Yang sama adalah arus dan muatan, itu sama. Tapi kalau tegangannya beda. Maka tegangan untuk masing-masing komponen ini bisa kita nyatakan PR itu R kali I, ya, I-nya sama. Kemudian VL, ya, itu kalau di dalam induktans itu kan DI/dt ya, karena dia arusnya itu berubah terhadap waktu, ya. Kemudian kalau di dalam kapasitor, kita ingat kapasitor itu tegangannya sama dengan Q per C, gitu ya. Sedangkan Q itu adalah I kali T, gitu ya. Kalau kita tulis dalam bentuk integral, maka I dt, ya. Jumlahan, ya. Nah, ingat tegangan dalam kapasitor itu adalah Q per C, ya. Sedangkan Q itu adalah muatan, itu adalah I kali T. Nah, maka dari sini tegangan totalnya bisa kita tulis tegangan total dalam rangkaian ini, itu bisa kita tulis sebagai P itu sama dengan PR plus PL plus PC. Ya. Nah, kemudian Anda ingat di dalam rangkaian bolak-balik itu ya, atau AC itu ya, arus itu biasanya dinyatakan dengan ini ya, fungsi sin ya. Dalam rangkaian AC arus biasanya dinyatakan sebagai fungsi sin, ya, sebagai fungsi sin, ya, bentuknya kan kayak gelombang gitu ya. Kalau Anda melihat di osiloskop itu ya, gelombang sin ya. Boleh sin, boleh cos sebenarnya. Tapi biasanya secara umum digambarkan sebagai sin. Di osiloskop itu ya. I sama dengan I0 sin omega T. I sama dengan I0 sin omega T. Tetapi kalau kita menyatakan persamaan arus seperti ini, ya, maka untuk menghitung tegangan total dengan rumus ini tadi agak susah gitu ya. Kalau ini ya, bentuknya sin seperti ini, maka kita bisa menyatakan sin ini dalam bentuk bilangan kompleks gitu ya. Maka untuk menyederhanakan perhitungan, maka kita bisa menggunakan atau menyatakan I dalam bilangan kompleks. Ya, maka I itu akan sama dengan I0 I omega T. Ya. Eksponen I omega T itu kan bisa kita jabarkan, di situ ada nilai sinnya. Sehingga dari sini kita bisa mencari VL itu sama dengan L DI ya. DI DT. Oh, maaf, ini I-nya nanti ini ya.
rancu dengan I imajiner ya. Ini I-nya begini aja. DI dt, DI arus ya. Maka akan sama dengan L I0 eksponen I omega T. Ini D ya, turunan dari ini. dt. Atau kan sama dengan L. Nah, ini kemudian diturunkan I0. Ini ya masih satu dulu. I0 adalah konstanta. Kemudian turunan dari EI omega T terhadap T adalah I omega EI omega T. Nah, sementara kita tahu tadi I0 kali EI omega T sendiri itu adalah I. Ya. Jadi ini kalau saya tulis ulang, L, I, bentar, L, I, L, I, kemudian omega, ini saya tulis ulang biar kelihatan, ini. Ya. Maka ini L, I, omega, ini adalah I. Ya, I arus ya. Kalau ini I bilangan imajiner ya. Ya, maka akan sama dengan kalau I imajinernya saya tulis di depan. Ini. I omega L I. Kemudian ini VL-nya. Kemudian VC-nya, kalau VR-nya kan cuma perkalian ya. VR itu kan R kali I. Tidak perlu kita ini. Seperti integral I dt. Ya, maka seperti integral I0 E I omega T dt. Sehingga akan sama dengan seperti kemudian integral dari I0 EI omega T itu kan berarti seper I, ini I imajiner ya, bilangan imajiner ya, I omega I0 EI omega T. Ini ya. Atau kalau ini kita nyatakan dalam I, berarti seper I omega C, ini I0 E omega T ini adalah I itu sendiri. Atau ini kalau I-nya imajinernya ini mau kita taruh atas, ini bisa saya tulis sebagai I kuadrat, ya. I kuadrat, supaya I-nya itu di atas, ya, atau ini ya, maka bisa saya tulis sebagai I kuadrat. Nah, saya kalikan I kuadrat per I kuadrat. I kuadrat per I kuadrat dikalikan seper I omega C kali I arus. Maka akan sama dengan I kuadrat yang atas. I kuadrat yang atas ini kan bisa saya coret
dengan ini 1 ya. Kemudian I kuadrat yang bawah ini adalah minus 1. Ya. Berarti ini bisa saya tulis min I dibagi omega C dikalikan I. Ini ya. Nah, dari sini kita akhirnya bisa menulis ini tadi ya tegangan totalnya, sehingga V itu sama dengan tadi PR plus PL plus PC itu bisa kita tulis sama dengan I kali R ya tadi ya. PR tadi I kali R ya. I kali R, kemudian untuk yang PL itu tadi I omega L I, ya. Kemudian yang PC ini tadi ya, minus ya. Saya tulis minus langsung aja. Minus I ya, I imajiner omega C I ya. Di sini semua ada I-nya, I arus ya. Maka bisa saya tulis sama dengan R plus omega I imajiner omega L, kemudian minus I per omega C dikalikan I. Ya, atau kalau kita pisahkan bagian real dan bagian imajiner dari I, dari arus, itu bisa kita tulis R plus I, ya ini bagian imajinernya, omega L per seper omega C kali I arus. Ya. Jadi ini bagian real, ya ini bagian real dari I, bagian real dari arus I, yang ini bagian imajiner dari arus I pada rangkaian AC, rangkaian bolak-balik. Ini tegangannya, ya tegangan totalnya. Nah, kalau Anda mungkin nanti di elektro ya, masih ingat ya, kalau rangkaian RLC itu hambatannya adalah hambatan impedansi, ya. Maka impedansinya V dibagi I, ya, itu adalah ini, ya. Ini adalah impedansinya. Jadi ini adalah disebut impedansi kompleks, ya, impedansi kompleks. Jadi ini semua ini. Ini. Ini disebut dengan impedansi kompleks. Impedansi dalam bentuk bilangan kompleks, gitu ya. Dinyatakan dalam bilangan kompleks. Kemudian kalau mencari besarnya impedansi ya berarti akar bagian real kuadrat ditambah akar bagian imajiner kuadrat, sehingga akar R kuadrat ditambah omega L min seper omega C kuadrat. Ini adalah besarnya impedansi. Kalau ini impedansinya, ya, biasa disimbolkan juga dengan Z ya, Z ini ya, Z impedan ya, impedansi kompleks Z.
Oke, sampai sini dulu tentang bilangan kompleks. Ada pertanyaan tentang bilangan kompleks? Bab 2 kita selesai. Tadi ada tugas ya. Yang mana tadi? Yang atas tadi ya. Nanti Anda kerjakan, kita bahas pekan depan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan sekian ya untuk kuliah kita malam ini. Jangan lupa untuk presensi di OCW ya. Saya nggak akan memberi kesempatan lagi. Besok kalau belum sudah lewat, belum presensi, akan saya tutup otomatis ya. Saya tutup langsung maksudnya. Nggak akan saya perbarui lagi. Oke, saya akhiri sekian. Tolong ada yang screenshot ini ya, perkuliahan kita malam ini ya, untuk nanti menutup OCW. Nanti dikirim ke grup ya. Fahad, tolong di screenshot ya. Siap, Bu. Sudah saya screenshot. Oke. Oke, saya akhiri sekian. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. oke, saya end ya. Ini tuh apa? Tadi bilang CN itu apa?